Selamat pagi adik-adik semua dan kakak-kakak sekalian. Kita berkumpul bersama-sama kembali di ibadah online pada hari Minggu ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah Persekutuan Teruna. Mari kita semua masuk ke dalam ibadah, tapi sebelum itu kita menyanyikan sebuah lagu pembuka dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Mari kita menyanyi. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami semua, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, yang kami imani, kami yakini ada dalam kondisi kesehatan tubuh jasmani yang baik, terlebih rohani kami. Tuhan Yesus, kami mau mengalaskan IHMPT secara virtual 6 Juni 2021 ini dari awal hingga kesudahannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Engkau layakkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak dan teman-teman teruna, saat ini kita akan membaca nats pembimbing. Nats pembimbing kita terambil dari Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikian pembacaan nats pembimbing. Baik, kakak dan adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita menyanyikan lagu dari KMM 126, Masukilah. Mari kita menyanyi. Masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Adik-adik teruna dan kakak layan, sebentar kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu yang terdapat dalam Alkitab. Tuhan, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah hati kami dan pikiran kami,
sehingga pikiran kami tidak mengembara kemana-mana. Bapa, berikan kami hikmat, pengetahuan, juga pemahaman mengenai pembacaan Alkitab kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengerti, namun terlebih lagi apa yang kami mengerti boleh kami pahami di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu 6 Juni 2021 terambil dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ke-20 yang menyatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pagi adik-adik dan kakak layan semua, kita sama-sama sudah membaca Alkitab yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Tadi dibacakan Kak Suci. Adik-adik, latar belakang dari kisah pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama ini berawal dari Yesus sudah memulai tugas panggilannya memenuhi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Yohanes Pembaptis yang bertugas sebagai pembuka jalan bagi kedatangan anak Allah yang mereka beritakan sebagai Mesias, mengetahui saat baginya sudah hampir selesai. Setelah Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pekerjaan memberitakan Injil Allah ini sama seperti yang dilakukan Yohanes. Memberitakan Injil Allah, membawa orang pada pertobatan dan memberi diri mereka dibaptis. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Setibanya di Galilea, Yesus berjalan menyusuri danau Galilea. Yesus bertemu dua pasang saudara. Yang pertama, Yesus bertemu dengan Simon dan Andreas. Simon biasa kita kenal sebagai Petrus, murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Adik-adik ingat ya, mereka Simon dan Andreas sedang menebarkan jala di danau. Pekerjaan mereka adalah penjala ikan. Pada kedua orang ini, Yesus berkata, "Mari, ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lihat responnya adik-adik pada ajakan Yesus kepada Simon dan Andreas. Mereka berdua, Simon dan Andreas, segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Gak jauh dari situ, Yesus berjalan lagi dan bertemu dengan sepasang saudara lagi, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Bukan Yohanes Pembaptis lagi adik-adik, ini Yohanes anak Zebedeus. Respon yang mereka berikan itu sama seperti Simon dan Andreas. Mereka langsung meninggalkan
ayah mereka si Zebedeus bersama dengan orang upahannya lantas mengikuti Yesus tanpa berpikir kalau kita mau mengikut orang, kita akan tahu kita akan ikut lama dengan orang ini, kita akan mempersiapkan bekal kita, pakaian dan segala macam. Mereka enggak. Semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka lakukan hanya mengikut Yesus, meninggalkan semua yang mereka miliki. Pokoknya mereka enggak berpikir apa-apa. Intinya gue ikut Mesias pada saat itu, karena orang-orang Yudea dan orang-orang Yerusalem sudah tahu mengenai kisah ini, pemberitaan yang diberikan oleh Yohanes. Adik-adik, bukan suatu kebetulan Yesus bertemu dengan dua pasang saudara ini, semua atas rencana Allah. Nah, dari proses pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berpikir dan menyimpulkan sesuatu. Mengapa Tuhan selalu memiliki cara yang aneh dalam merekrut pekerjanya? Aneh gimana sih, Kak? Coba ingat baik-baik beberapa contoh seperti Allah memakai orang yang begitu membenci dan keji terhadap kekristenan, menghabisi setiap orang yang percaya Kristus pada masanya, yaitu siapa? Paulus. Ia dipakai Allah justru berbanding jauh dengan tindakannya setelah Allah menjamah dia. Ia justru membela dan mewartakan Kristus pada dunia. Paulus berhasil membawa banyak jiwa kepada Kristus, bahkan mati bagi Kristus. Satu, Tuhan memakai orang yang sangat jahat dan menjamahnya menjadi miliknya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memanggil Timotius, orang kepercayaan dari Paulus. Apa anehnya lagi? Anehnya, Timotius masih begitu muda adik-adik. Mereka seusia kalian, seusia Truna. Sesuai dengan tafsiran, pada saat itu diperkirakan usia Timotius adalah baru 15 tahun. Ya, usia Truna ini adik-adik. Tapi Allah mau memakai anak yang begitu muda untuk melakukan pekerjaan yang begitu besar. Memanggil dua pasang saudara dengan profesi penjala ikan yang nanti akan dididik untuk menjadi penjala manusia. Kesimpulan untuk hal pemanggilan orang-orang yang dipakai Allah itu di luar nalar kita manusia. Tetapi Allah tidak melihat orang harus sempurna, atau Allah tidak melihat kekurangan yang dimiliki oleh orang yang dipanggilnya. Sebab ada tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Di dalamnya dinyatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kunya besar. Kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna pada kelemahan orang itu. Lalu sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang pertama adik-adik, sama seperti murid-murid Yesus yang dijumpainya di tepi danau, saat kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam mewartakan Kristus di dunia ini, respon kita harusnya sepolos itu. Meninggalkan apa saja yang sedang kita lakukan dan ikut Kristus. Tapi tentunya kondisi yang dimaksud tidak lagi sama. Penjala ikan diibaratkan pekerjaan utama kita. Kita relakan tidak kita kerjakan lagi, beralih mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Menjadi seorang penjala membutuhkan alat atau benda yang disebut jala. Kalau adik-adik nggak tahu jala itu seperti apa, browsing ya. Dia seperti jaring-jaring begitu ya. Saat jala dilempar ke perairan, sang penjala membutuhkan persiapan yang matang. Salah satunya mencari tempat yang dalam,
agak jauh ke tengah danau, sehingga saat jala dilempar dapat menjangkau jauh dan dalam, karena kemungkinan hasil tangkapan lebih maksimal. Lalu tugas menjadi penjala manusia itu apa hubungannya, Kak, dengan kita? Apa ada hukum, aturan, atau perintah yang menyuruh kita untuk menjadi penjala manusia? Sebagai orang yang mengaku percaya pada Kristus, ia adalah dalam pemerintahan Kristus. Lantas, apa perintahnya? Ini berlaku juga buat kita semua, yaitu yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kata pergilah itu adalah perintah Tuhan buat semua umatnya. Nggak dibilang umat yang besar atau kecil. Dari kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Anak-anak Tuhan dibekali untuk menjadi penjala manusia. Tapi itu kembali bagaimana adik-adik atau kita semua meresponi panggilan itu. Respon yang sama seperti dua pasang saudara penjala ikan, yaitu tanpa banyak berpikir mereka ikut. Karena modal mereka hanya satu, percaya yang memanggil mereka adalah Mesias, anak Allah yang diberitakan Yohanes Pembaptis saat itu. Susah gak sih, Kak, jadi penjala manusia? Kita bahas singkat dulu, apakah susah menjadi penjala ikan? 1. Kalau dapat banyak ikan, jangan hanya menebar jala di tepian pantai atau tepian danau, tapi harus jauh ke tengah danau. Jauh ke tengah danau yang dalam. Dari sini kita bisa bayangkan, jika kita berlayar jauh dari tepian, apa yang akan mungkin terjadi? Tiba-tiba air bergejolak, bisa terjadi badai, entah apa pula yang akan jadi tangkapan kita. Semua kengerian bisa terjadi. Allah tidak pernah salah memanggil orang-orang yang kuat, teruji dengan kerasnya pekerjaan seorang penjala ikan. Yang kedua, saingan yang ada pada saat menebar jala dan mendapat ikan bukan lagi sesama penjala, tapi yang lebih menyusahkan adalah burung-burung penangkap ikan yang bisa saja datang bergerombol mencuri tangkapan pada jala kita. Begitu juga menjadi penjala manusia, adik-adik. Jika ingin menangkap banyak jiwa kepada Kristus, kita harus siap dengan segala hal yang menyertainya. Dari kecil adik-adik dibekali dalam hal pengetahuan akan Tuhan, sehingga kita tahu seperti apa Tuhan yang akan kita ikuti. Jika dari dini adik-adik cuek, bahkan tak peduli, tidak mau ambil bagian dalam panggilan itu, kita tidak menjalankan perintah Tuhan. Kita tidak menjalankan perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Hal mengikut Yesus itu memang tidak mudah, adik-adik. Dinas dikatakan, dinas pembimbing yang dibacakan oleh Kak Dinda dari Lukas 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya mau mengorbankan keinginan diri sendiri demi Kristus. Lalu pikul salib artinya kita harus bisa terima kesusahan demi mewartakan Kristus. Itu tugas kita semua, tua muda. Semua harus ambil bagian dalam mewartakan Kristus pada dunia. Karena iblis yang diibaratkan burung-burung yang menangkap atau memakan habis hasil tebar jala kita itu, iblis tidak menyukai orang yang ditangkap bagi Kristus. Ditangkap bagi Kristus adalah orang-orang yang kita bawa pada pertobatan, ya adik-adik, maksudnya.
Lalu apa yang harus kita lakukan, Kak? Kita tidak harus beli jala dan lari ke laut. Anak-anak zaman sekarang kan perairannya untuk tebar jala adalah salah satu contohnya yaitu dunia maya, media sosial. Gunakan hal itu secara maksimal untuk menyebarkan Kristus ke seluruh dunia. Membuat konten Kristen yang bermanfaat, karena sudah banyak yang kakak lihat konten-konten anak remaja Kristen menyebarkan Injil, menyebarkan firman Tuhan lewat TikTok. Jesus did not just die for you, He died instead of you. Jesus went to a cross to take away every sin, every mistake, every transgression you have ever committed. But watch this, the death of Jesus was not the end of Jesus. When Jesus hung on that cross, his final words were, "It is finished." He did not cry out, "I am finished." And if he's not finished, then you're not finished. 'Cause there is something and there is nothing, there is nothing. Apa sih artinya mengampuni itu? Buat saya, mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memberikan kesempatan kedua dan tidak lagi mengharapkan sesuatu yang buruk menimpa orang tersebut. Ketika kita mengingat dia, tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi rasa ingin mencelakakan atau membalas dendam. Itulah arti mengampuni yang sebenarnya. Maka itulah kita harus meminta kekuatan dari Allah untuk dapat mengampuni. Karena dialah sumber kemampuan untuk mengampuni itu. Atau podcast Kristen. Jadi ada salah satu kalimat, ini aku ambilnya dari ayat Alkitab sih. Jadi tulisannya adalah, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakuin itu ya udah, kita akan totalitas karena kita tahu kerjaan ini adalah untuk Tuhan bukan manusia gitu. Keren banget. Dan banyak lagi. Jalannya harus ditebar adik-adik, dan penjalanya harus ada. Mereka siapa? Adik-adik teruna, kakak-kakak, dan kita semua yang percaya Kristus. Ikut Tuhan bukan perkara mudah adik-adik. Namun percayalah, di tengah kelemahan kita akan dikuatkan. Jangan karena pandemi belum juga beranjak dari bumi ini, lantas membuat kita makin tidak berminat akan perintah yang harus kita jalankan. Lakukan apa saja demi mewartakan Kristus. Terlebih dari itu, segala sesuatunya akan dimulai dari diri sendiri. Membawa orang pada pertobatan, kita harus lebih dulu bertobat. Mari adik-adik berjalan bersama juru selamat kita, mengarahkan jala ke tempat yang benar, sehingga kita dapat membawa orang pada pertobatan dan nama Yesus dimuliakan. Semangat terus adik-adik dan kakak-kakak dalam memenuhi panggilan Kristus. Dan Kristus sendiri yang menopang, menguatkan, dan memampukan. Sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 5-8, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa dalam pekerjaanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Mari adik-adik dan kakak layan, kita responi firman yang sudah kita dengar di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih pemberitaan firman yang telah kami dengar. Bapa, biarlah kami Engkau mampukan untuk menjadi penjala manusia, meskipun kami masih remaja ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan, dan mampukan kami atas segala kekurangan kami, atas segala ketidaksempurnaan kami. Karena kami yakin bahwa Tuhan kami maha sempurna, Tuhan kami maha lebih yang akan melebihkan di setiap kekurangan dalam kehidupan kami, dalam melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Topang kehidupan kami untuk senantiasa tetap setia,
tetap mau berjalan mengikuti Engkau dan mengiring Engkau hingga akhir kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus penopang kehidupan kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan Pelkat PT GBIB Efata dapat ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Melawai, nomor rekening 126-098043358 atas nama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat GBIB Efata dengan kode 9 untuk kolekte ibadah Pelkat PT. Mari kita menaikkan pujian. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus menguapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bujanamu. Roh Kudus terus menguapi hatimu, pun dengan kuasanya, pun dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gerejamu dan persembahan kami berkenan di hadapanmu. Kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau bersatu hati menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini. Kami teringat buat adik-adik yang sedang menjalani ujian mereka Tuhan, ujian di dalam sekolah, baik ujian kenaikan kelas ataupun ujian kelulusan. Baik pula yang sudah melewati setiap ujian-ujian tersebut ataupun yang masih menjalaninya ya Bapa. Bapa, tutup bungkus adik-adik kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kemampuan yang mereka miliki untuk mengisi setiap jawaban dengan benar. Terlebih mereka boleh melakukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan setiap kejujuran dan pengetahuan mereka. Biarkan mereka selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan ingatkan selalu bahwa hanya kepadamu saja mereka boleh berpegangan ya Tuhan. Bapa, kami teringat juga buat orang tua kami Tuhan di rumah dan dimanapun pada saat ini mereka berada. Bapa, berkatilah orang tua kami dengan segala kebaikan-Mu. Terlebih berkati orang tua kami dengan kesehatan, kesabaran dalam mendidik kami anak-anak. Bapa, kami serahkan orang tua kami, jadilah pintu yang selalu terbuka untuk setiap usaha yang mereka lakukan untuk bertahan di dalam masa pandemi seperti ini Bapa. Jangan tinggalkan orang tua kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak layan kami di Persekutuan Truna, untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui segenap pergumulan kehidupan dari kakak-kakak Truna kami Tuhan Yesus. Kami juga teringat untuk gereja terkasih kami Tuhan, gereja GPIB Efata. Di dalam setiap gumul dan juang yang gereja kami lakukan untuk setiap pelayanan, Bapa, turut sertalah di dalam setiap hal itu, untuk
setiap kekurangan yang mungkin kami miliki di dalam gereja kami, Engkau cukupkan lewat berkat-berkat daripada jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga pelihara Tuhan hamba-hamba Tuhan kami yang ada di gereja kami. Jaga kesehatan para hamba-hamba-Mu yang di dalam melakukan pelayanan di tengah masa pandemi seperti ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap gereja yang ada di muka bumi ini, gereja yang ada di Indonesia, di setiap gumul dan juang, di setiap gereja-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau jaga kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk persoalan yang masih belum dapat kami atasi ya Tuhan, tolong Bapa, Engkau tutup bungkus negara kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam waktu dan perkenanan-Mu saja, pandemi ini boleh hilang dari muka bumi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk ibadah hari ini ya Papa, karena kami yakin Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk ada dalam hati kami. Biarlah Engkau memberkati kami, dan juga apa yang menjadi pemerintahan firman pada hari ini boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak layan yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan lindungi, tutup bungkus dari setiap pergumulan hidup yang boleh kakak layan alami. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat ibadah hari ini. Biarlah Truna dan kakak layan semakin diperbaharui imannya, sehingga semakin yakin untuk terus menjadi umat-Mu Bapa, semakin terbuka untuk melayani satu sama lainnya. Dan yang terpenting adalah Tuhan, anak-anak-Mu semakin haus untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah tempat sandaran kami. Hanya dalam nama Bapa di surga yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Truna dan kakak-kakak, kita sekarang mau menaikkan pujian kembali untuk menutup ibadah PT pada minggu pagi hari ini. Kiranya ibadah ini boleh diikuti secara hikmat baik dari kakak-kakak dan Trunanya. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari kita bernyanyi. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
bersatu dalam doa penutup. Bapak, terima kasih atas renungan dalam IHMPT kami pada hari ini. Semoga renungan yang tadi kami dengarkan dapat kami laksanakan dengan baik di kehidupan kami besok dan selama-lamanya. Tolong bimbing dan berkatilah kami setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, teruna sekalian, kakak-kakak semua. Semoga semakin diberkati, semakin bertumbuh, dan semakin rajin beribadah di minggu depan bersama IHMPT YPB FH. Shalom.